Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua untuk bisa istiqamah dalam melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Itu kewajiban Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita wajib untuk thalab ilmu sampai kita kembali kepada Allah. Batasannya orang telah habis kewajiban untuk menuntut ilmu adalah setelah kita masuk ke liang lahat. Sebelum sampai ke sana ya masih kita punya kewajiban semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Masih kepada bahasan kemarin, yaitu tentang salam. Pasal sekarang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqiya insanan wa qala al-mubtadi' wa alaikumussalam qala al-mutawalli la yakunu dzalika salaman fa yustahaqqu jawaban ya nawadi sighah la tasluhul ibtida. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini banyak macam perbedaan, maka yang muncul sekarang ini adalah tentang apabila ada seorang yang bertemu dengan orang lain, kemudian dia ada yang memulai salam dengan mengucapkan waalaikumsalam. Jadi salamnya bukan assalamualaikum tapi waalaikumsalam. Dia ucapkan waalaikumsalam gitu. Qala al-mutawalli, maka Imam al-mutawalli beliau menyatakan la yakunu dzalika salaman. Itu bukan salam berarti. Berarti belum dibilang sebagai salam gitu loh. Kalau memulai salam itu jangan waalaikumsalam. Kalau mau jawab salam ya waalaikumsalam. Kalau memulai salam ya assalamualaikum begitu. Ini enggak dibalik waalaikumsalam gitu. Maka menurut Al-Mutawalli beliau menyatakan bahwa ini bukan termasuk salam. Fala yustahaqqu jawaban, maka tidak berhak untuk dijawab. Jadi enggak berhak untuk dijawab di annahu hadhihi sighah, karena bentuk ini adalah la tasluhul ibtida, tidak patut untuk dipakai menjadi memulai salam gitu. Jadi belum pas untuk memulai salam. Untuk memulai salam bukan dengan waalaikumsalam tapi assalamu alaikum. Kemudian saya mengatakan amma idza qala alaika alaikumussalam, tapi kalau mengatakan alaikassalam atau alaikumussalam bi ghairi wawin, dengan tanpa wawu, jadi enggak ada wawunya, di alaikumussalam bukan waalaikumsalam. Wa qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, Imam Abu Hasan Al-Wahidi beliau menyatakan, mengambil sebuah keputusan bahwa bi annahu salamun, itu adalah ucapan salam dan bermasuk orang yang disalami juga berarti punya kewajiban untuk menjawab, walaupun itu lafadznya dibalik gitu loh, bukan assalamualaikum tapi alaikumussalam, tapi nggak pakai wawu gitu. Nah, kayak begini nih Pak, ulama dulu tuh luar biasa teliti gitu. Ini sudah dibahas dari zaman dahulu, sudah terbahas gitu. Masya Allah, kita sekarang tinggal ngikut aja yang kira-kira pas buat kita,
kira-kira kita setuju ya kita ikuti gitu, yang enggak usah gitu. Ya itu sudah dibahas. Sekarang kita sudah enggak usah bahas lagi perkara begitu, tinggal kita ngikut. Wa hadzal ladzi qala al-Wahidi, ini yang disampaikan oleh Al-Wahidi. Wa qad jazama Audan Imamul Haramain, Imam Al-Haramain juga telah mengambil keputusan seperti itu adanya. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan waalaikumsalam dengan tanpa, atau alaikassalam dengan tanpa wa tadi itu, tak pakai waw tadi, maka wajib juga kita untuk menjawab. Jawabannya gimana? Ya sama aja gitu, sama aja gitu. Dia anahu sama salaman. Ayyuqala fi kauni salaman wajhani. Adapun di pandangan tentang yang namanya itu termasuk salam apa enggaknya itu, maka itu ada dua pendapat di ashabina fi ma idza qala fi tahallulis shalah. Seperti juga kalau yang namanya ada yang berpandangan boleh salamnya orang sholat tadi itu dengan alaikumussalam. Misalnya bukan assalamualaikum warahmatullahi, tapi alaikumussalam warahmatullahi, itu juga termasuk ada yang berbeda pandangan seperti itu adanya. Nah, kalau tentang sholat, apakah sholat tadi itu termasuk sudah sah dia pakai untuk sholat atau tidak, itu pandangan yang lebih sahih adalah mengatakan boleh. Jadi kalau misalnya dipakai salam dengan mengucapkan salam, bukan assalamualaikum warahmatullahi, tapi alaikumussalam warahmatullahi, itu juga tetap sholatnya sah kan begitu. Insyaallah luar biasa para bapak ini. Kita kalau mikir seperti itu adanya, mas, ini berarti para ulama dulu saking hati-hatinya berbagai macam pendapat itu sudah muncul pada tahun-tahun itu, masya Allah. Lima rawaina fi sunan Abi Dawud, karena kami telah meriwayatkan dalam sunan Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa ghairihi juga yang lainnya bisnis sahihah, dengan sanad yang sahih, sanadnya sahih. Qala, dia telah menyatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu alaikassalam, saya mengatakan alaikassalam ya Rasulullah. Ini bukan assalamualaikum, bukan atau assalamualaikum, tapi alaikassalam ya Rasulullah. Ya, dibalik kalimat seperti adanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan la taqul alaikassalam, jangan kamu ucapkan alaikassalam seperti itu. Fa innahu alaikassalam tahiyatul mauta, karena sungguhnya kalimat asal alaikassalam tadi itu adalah tahiyatul mauta, salamnya orang yang sudah meninggal. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih, ini adalah hadis hasan dan sahih. Kemudian saya mengatakan dalam hal ini maksudnya adalah bukan tidak sah apa tidak sah, atau boleh apa enggak boleh, tapi antara sempurna dan tidak sempurnanya. Jadi kalau seandainya kita salam seperti adanya dianggap kurang sempurna, bukan berarti tidak boleh seperti itu, atau bukan salam seperti itu. Waqad qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid, dalam kitab Al-Ihya dia menyatakan yukrahu ayyaqula ibtidaan alaikumussalam. Karena hadis ini Imam Al-Ghazali memberikan satu hukum makruh kepada kita tadi itu, manakala kita mengucapkan salam dengan kita balik alaikumussalam, hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan bukan assalamualaikum tapi alaikumussalam, itu bukan tidak boleh, atau bukan tidak sah, atau bukan tidak bagus, tapi kurang sempurna seperti itu adanya. Kenapa? Karena hukumnya makruh seperti itu. Mengucapkan salam dengan alaikumussalam itu makruh kalau kita memulai
atau memulai salam bukan dengan alaikumussalam tapi dengan assalamu alaikum. Nah, jadi dihukumi makruh kata Imam Al-Ghazali. Wal mukhtar annahu yukrahu ibtida' bi hadhihi shighah. Tapi kalau terpaksa juga ada yang menggunakan seperti itu adanya, maka dianggap tetap salam dan juga tetap kita wajib untuk menjawab gitu salam tersebut. Karena itu juga walaupun dengan kalimat yang terbalik seperti itu adanya, tetap dikatakan salam, bukan tidak salam gitu. Berikutnya sunnah anal musallim yabtadi'u bis salam qabla kulli kalamin. Sunnah juga untuk mengucapkan salam bagi orang yang mau salam tadi itu, untuk mengucapkan salam tadi itu memulai salam duluan qabla kulli kalamin, sebelum memulai ucapan. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, mau ngomong sesuatu, afdolnya adalah kita salam duluan, memulai ucapan dengan salam qabla kulli kalamin, sebelum ucapan apapun. Ini adalah yang sudah dipakai dari banyak hadis sahih juga seperti itu adanya. Amal-amal orang-orang salaf dan khalaf juga seperti itu adanya. Di keterangan-keterangan tentang itu sudah cukup banyak. Nah, inilah yang kuat. Jadi kita bicara dulu enggak, tapi salam dulu baru ngomong. Jadi assalamu qabla kalam. Rasulullah juga pernah menyatakan dalam hadis yang dhaif, beliau sampaikan assalamu qabla kalam. Salam itu diucapkan sebelum ngomong gitu loh. Jadi kita sebelum ngomong salam dulu. Kalau mau ngomong sama teman, sama siapa, ucapkan salam dulu. Jadi bukan didahului dengan kalam dulu, para bapak baru assalamu alaikum, tapi salam dulu baru kalam ya. Salam baru kalam, bukan kalam dulu baru salam, tapi salam dulu baru kalam gitu. Jadi salam dulu terus baru itu, sudah itu baru ngomong apapun yang mau kita omongkan. Memulai dengan salam tadi adalah lebih utama. Di qouli sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, wa khairu ma alladhi yabda'u bis salam. Jadi sebaik-baik orang yang ngomong tadi itu adalah yang memulai ucapan dengan salam. Fa yanbaghi li kulli wahidin min al-mutalaqiyaini ayyahrasa ala yabtadi'u bisalam, ayyabtadi'a bisalam. Jadi seyogianya kalau ada dua orang yang ketemu, satu dengan yang lain ketemu tadi itu, maka harus punya fikir saling berlomba kepengen memulai salam. Kenapa? Karena memang yang bagus di antara dua orang yang ketemu itu adalah yang mulai, bukan yang nunggu. Nah, jadi walaupun dikatakan bahwa yang jawab salam itu adalah wajib, yang mengucapkan salam itu adalah sunnah itu, maka ucapkan, cari yang sunnah tadi lebih dulu. Itu artinya ada kesempatan bagi kita tadi itu untuk berlomba dalam perkara kebaikan ini. Kita berlomba, maka dua orang yang ketemu itu lebih baik salam duluan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kalau ketemu seperti itu adanya. Kita harus punya perasaan, kita kepingin berlomba-lomba untuk memulai salam. Jadi kenapa? Karena memang memulai salam tadi itu adalah yang lebih utama. Warwayna fi Sunan Abi Dawud, kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan hadis dengan sanad yang bagus, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau telah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Seorang yang lebih utama
dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulai dari mereka itu yang mau memulai dengan ucapan salam, yang mau memulai ucapan salam. Jadi kita nggak usah nunggu pengen jawab, tapi kita nunggu pengen langsung memulai mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum gitu ya. Sebenarnya ini perlu dibiasakan aja Pak, perlu tinggal pembiasaan aja yang belum. Ini belum terbiasa kita setelah ketemu ucapan assalamualaikum. Biasakan kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana aja. Ini kalau kita kepengen seperti itu adanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan begitu ya begitu, ucapkan salam. Nah, di antara orang yang menjawab dengan ucapan yang menjawab dengan orang yang memulai salam, kata Rasulullah, kalau ada orang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memulai di antara mereka mengucapkan salam, itulah yang lebih baik. Kita ucapkan salam di mana aja gitu. Baru ketemu keluar masjid ada orang yang mau masuk, waalaikum, ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan seterusnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena diperintahkan begitu kepada kita tadi itu. Dalam satu riwayat yang lain juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulan yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aulahuma billahi ta'ala, dimanapun di antara kedua orang yang ketemu tadi itu yang memulai ucapan salam duluan, yang memulai ucapan salam duluan, itulah orang yang dianggap lebih baik dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang disalami. Yang mengucapkan salam itu lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya adalah babul ahwal allati yustahabbu fiha salam wa la yughra fiha wa la yubah. Ini bab tentang masalah satu keadaan-keadaan tertentu, ya, keadaan-keadaan tertentu yang disunahkan salam kepada mereka atau dimakruhkan salam kepada mereka atau yang dibolehkan. I'lam anna ma'muruna bi ifsya'is salam. Ketahuilah bahwa kita semua ini termasuk orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan salam. Kita semua kena perintah itu untuk menebarkan salam. Kama qadimna, sebagaimana telah qadimna, kita semua telah mendahulu menyampaikan itu semua pada keterangan-keterangan yang dahulu. Akan tetapi dalam satu keadaan itu akan ada keadaan yang malah justru dimakruhkan kita salam kepada mereka. Bahkan kadang-kadang ada yang dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka satu dengan yang lainnya dalam satu keadaan. Adapun yang disunahkan tadi itu terlalu banyak banget perintah Allah Subhanahu wa taala tentang perkara itu. Tapi yang sekarang yang mau disampaikan di sini adalah tentang yang dimakruhkan, ya. Ada kita itu yang makruh mengucapkan salam kepada itu, makruh itu ada, ya. Fa min dzalika idza kana al-musallam alaihi mushtaghilan bil baul wal jima' wa nahwihima fayukrahu. Jadi contohnya dalam satu keadaan ini kita makruh salam kepada mereka apabila orang yang diucapkan salam tadi itu, yang diucapin salam itu sibuk dalam keadaan buang air misalnya, sedang buang air. Misalnya ini kalau di sini kan tertutup cuma nggak kelihatan. Ini kadang-kadang ada yang di daerah kampung itu kan mesti ada yang namanya WC helikopter kata orang bilang itu, yang kelihatan masih kelihatan kepalanya kan, misalnya tahu apa si fulan, tahu temennya itu lagi nongkrong di sana kelihatan assalamualaikum, itu makruh. Jadi kita nggak usah disalami karena makruh gitu, ya. Jadi makruh diucapkan salam pada mereka. Jadi sedang sibuk buang air kecil maupun buang air besar, wal jima' atau mungkin sedang kumpul sama istri begitu, kemudian kita salami gitu.
Udah ketahuan, jangan nggak usah salam. Ya. Kenapa? Nanti akan repot jawabnya nanti. Nanti dipaksa untuk jawab karena jadi makanya mendatangkan yang namanya keberatan untuk jawab, maka kita makruh untuk mengucapkan salamnya. Jadi kita nggak usah kita ucapkan salam saat mereka sudah jelas kena hukum berat untuk jawab. Udah tahu kalau dia berat untuk jawab, maka kita jangan ucapkan salam kepada mereka. Itu contohnya keadaan seperti itu adanya. Wa min dzalika man kana naiman aw na'isan. Ada orang yang sedang ngantuk berat atau sedang tidur, ya. Orang yang sedang jelas kelihatan tidur juga makruh kita ucapkan salam. Karena orang tidur nggak bisa jawab, ya. Orang tidur nggak bisa jawab, apalagi kita salamnya keras biar dia jawab malah nggak boleh. Begitu ada, jangan ucapkan salam itu, makruh kita. Nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Akan mengganggu orang tidur sedang tidur. Assalamualaikum, biar bangun gitu. Enggak. Justru jangan diganggu orang yang sedang tidur begitu adanya. Atau sedang ngantuk berat, udah ketahuan tekluk ngantuk begitu. Assalamualaikum, itu juga sama, makruh kita salam kepada mereka seperti itu adanya. Wa min dzalika man kana musalliyan aw muadzinan fi hali adzanihi aw iqamati shalah aw kana fi hammam wa nahwi dzalik min amrillah yu'dharu salam alaihi fiha. Jadi termasuk salam kepada orang yang sedang sholat, ya. Orang yang sedang sholat jelas-jelas nggak bisa jawab, ya. Makanya kita dimakruhkan salam kepada mereka. Al-muadzinan atau orang yang sedang adzan kepada muadzin yang sedang adzan. Nah, muadzin yang sedang adzan juga makruh disalami. Ya, kita makruh salam kepada orang yang muadzin yang sedang adzan. Tapi kalau muadzin yang tapi tidak sedang adzan ya nggak apa-apa. Misalnya Pak Mus biasanya adzan, sekarang sedang tidak adzan ya nggak apa-apa salam. Tapi muadzin yang sedang adzan itu tidak boleh, makruh seperti itu katanya. Atau iqamati atau sedang iqamah, atau orang yang sedang di dalam kamar mandi. Udah ketahuan pintu kamar mandi tertutup, tok assalamualaikum, nggak perlu, ya. Nggak perlu kita salam kepada orang di dalam kamar yang ada di dalam kamar mandi tadi itu. Karena itu jelas nggak bisa menjawab mereka itu. Wa min dzalika idza kana ya'kulu wal luqmatu fi famhi. Termasuk juga makruh salam kepada orang yang sedang makan dan makanannya sedang ada di dalam mulutnya. Dia sedang mengunyah makan, sedang makan karuan. Kalau pas sedang makan seperti itu adanya, dimakruhkan kita salam kepada mereka. Ya udah biar aja makan, biar enak makan begitu, nggak usah kita sampai seperti itu para bapak. Bagaimana kita jangan sampai salam kita tadi menjadikan orang susah untuk menjawab gitu loh. Karena menjawab salam itu adalah bagian daripada perkara yang dituntut, kewajiban untuk menjawab. Tapi dia dalam kondisi susah lah. Jangan bikin susah orang karena ucapan kita. Jangan bikin susah orang karena salam kita menimbulkan kewajiban bagi orang. Nah, seperti itu. Ini orang yang sedang makan, kalau makan kacang yang sifatnya santai dan masih bisa ditinggalkan, masih bisa. Berarti orang-orang di sana dulu zaman Rasulullah nggak bisa ngemil, nggak biasa ngemil kali ya. Itu masih bisa tuh, sambil ngobrol juga masih bisa mereka. Nah, kalau makan sop yang sedang begitu kan nggak bisa itu. Jadi pas sedang makan, yang makannya sedang ada di dalam mulutnya itu nggak patut kalau sedang makan terus sambil ngomong gitu lah. Itulah memaksakan orang, bikin susah orang untuk jawab salam. Karena apa? Karena sedang ngunyah makanan. Maka berarti yang makruh itu makruh mengucapkan salamnya, sehingga menimbulkan kewajiban orang untuk menjawabnya tadi itu. Begitu pula kita harus sadar
bahwa kalau kondisi itu terpaksa kita mengucapkan salam, ya kemudian jangan marah kalau tidak terjawab salamnya. Kenapa? Karena nggak berhak untuk mendapatkan jawaban salam kita. Nggak bisa untuk pengen mendengar jawaban salamnya, nggak. Jadi kalau misalnya mereka diam, kalau mereka menjawab salam kita, ya nggak apa-apa, karena memang tidak wajib menjawab salamnya dalam kondisi seperti itu adanya. Ini yang makruh seperti itu adanya. Amma idza kana ala akli, adapun pada orang yang makan, walaysat al-luqmah fi famihi wala ba'sa bisalam. Tapi orang yang sedang makan tapi makannya tadi pas tidak sedang ada di mulutnya ada makanan, nggak apa-apa. Misalnya di perjamuan itu kemudian tidak sedang ada di mulutnya makanan itu, ya nggak apa-apa. Atau ketemu teman yang bawa makanan tapi sedang tidak dimakan makanannya, tapi dia pas sedang makan cuma tidak sedang ada di mulutnya itu makan, kita nggak kena hukum makruh gitu adanya. Makruh berarti bukan haram atau bukan dilarang gitu, nggak apa-apa. Wajib wal jawab, dan wajib untuk menjawab. Kadzalika fa'al mubayyah wa sa'il muamalat. Begitu pula dalam keadaan transaksi orang jual beli, misalnya begitu adanya juga boleh kita mengucapkan, dan wajib untuk menjawab. Misalnya ada orang jual beli tanya ini harganya berapa sebagainya, kemudian kita salam, mereka juga tetap wajib menjawab salam karena bisa gitu. Tapi kalau nanti kan nggak bisa, ya, seperti itu adanya. Wajib menjawab. Wa amma salam fi hal khutbah, adapun salam ketika ada orang khutbah, kemudian pas keadaan khutbah tadi, khutbah Jumat, itu juga makruh kita beritahu salam kepada mereka, karena yang namanya orang sedang khutbah, Waalaikumsalam, datang kemudian sedang khutbah, kemudian kita salam, makruh kepada mereka. Kenapa? Karena kita juga punya kewajiban, kalau sedang khutbah itu punya kewajiban untuk memperhatikan daripada mendengarkan khutbah tadi, itu adalah punya perhatian yang sangat. Ini yang perlu diperhatikan saat khutbah itu benar-benar. Mungkin kadang-kadang serba repot Pak ya, kalau pas khutbah itu ada orang cepat agak enak, ya belum apa-apa sudah selesai, belum tidur gitu. Karena lagi enak-enaknya tidur. Kalau dibikin lama ketiduran semua. Kalau dibikin cepat belum apa-apa katanya sudah selesai gitu. Ini serba repot. Jadi pada kewajiban memperhatikan orang yang khutbah tadi itu adalah wajib. Karena itu mengucapkan salam kepada mereka yang sedang asik mendengarkan khutbah pun kita dimakruhkan. Nggak usah mengucapkan salam kepada mereka yang sedang mendengarkan khutbah. Wa amma salam al mustaghil bi qira'atil Quran, faqala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi, adapun salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Quran, orang yang sedang sibuk membaca Al-Quran, Imam Abu Hasan Al-Wahidi dia mengatakan aula tarkus salam alaihi istighali bitilawah. Jadi lebih baik meninggalkan salam kepada mereka. Lebih baik kalau ada orang yang lagi baca Quran, ya tinggalkan aja mengucapkan salam kepada mereka gitu loh. Jadi gak usah salam kepada mereka. Kenapa? Karena kesibukan mereka dengan membaca Al-Quran tadi itu, sehingga mengurangi keutamaan. Kalau sampai ditinggalkan baca Qurannya, mengurangi keutamaan dia dalam baca Quran tadi itu. Jadi kalau
sudah kita menjawab salam kepada mereka, ya berarti kita mulai lagi dengan ta'awud yang baru. Nah, jadi seperti itu adanya. Mulai dengan membaca ta'awud lagi. Ya udah, karena apa, kita udah ngomong jawab salam, kalau begitu mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Imam Al-Wahidi mengatakan seperti itu adanya. Amma mulabbi fil ihram fa yukrahu ay yusallimu alaihi. Adapun kepada orang yang sedang bertalbiyah, baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, sedang talbiyah sedang ihram tadi itu, fa yukrahu, maka dimakruhkan juga untuk salam kepada mereka. Kenapa? Dia annahu yukrahu lahu qat'ut talbiyah, karena memutus talbiyah bagi mereka juga dimakruhkan. Maka yang mengucapkan salam kepada orang talbiyah juga dihukumi makruh juga seperti adanya. Dan mereka juga harus menjawab dengan jawaban salam, waalaikumsalam, dan seterusnya. Ini bagian daripada yang disampaikan oleh para imam-imam yang terdahulu yang menyatakan seperti itu tentang salam tadi itu. Ada yang makruh, ya, beberapa yang makruh tadi diantaranya adalah pada orang yang tidur, pada orang yang makan, yang sedang ada makanan di dalam mulutnya, atau sedang adzan, muadzin yang sedang adzan, orang yang sholat, orang yang sedang baca Quran, ya, orang yang sedang sibuk dalam kesibukannya di tempat buang air misalnya, ya, entah itu yang di WC tertutup atau yang tidak, juga sama. Atau orang yang sedang di situ gitu, itu juga mengucapkan salam juga dimakruhkan. Kalau terpaksa muadzin, ada yang salam kepada muadzin sedang adzan, ya berarti nanti langsung dijawab seperti itu adanya. Jawab pun juga tidak dimakruhkan seperti itu. Demikian para bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Besok yang selanjutnya adalah bab man yusallimu alaihi wa man la yusallimu alaihi. Siapa yang patut kita harus salam kepada mereka dan tidak salam, dan tidak boleh salam kepada mereka. Dan kemudian siapa yang harus kita jawab dan siapa yang tidak harus kita jawab kalau seandainya mereka mengucapkan itu. Nanti akan disampaikan pada bab yang berikutnya insyaallah. Ada berapa masih sekitar salam, masih cukup banyak pada bapak yang mengucapkan, dan ini semua adalah masih sekitar salam. Beberapa perkara-perkara masail nanti insyaallah malah akan ketemu di belakang berhubungan dengan salam. Nanti ada salam yang nggak usah dijawab, ada yang tidak boleh salam kepada mereka. Nanti beberapa masalah ada di sana. Kurang lebihnya insyaallah akan tambah banyak tentang salam ini, nanti akan disampaikan pada bab-bab berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterjagaan kita dalam semua amal-amal yang ada, dan niat baik kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.